Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa khalilina wa qudwatina rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ngaji, mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku, ngaji kita malam hari ini adalah menjawab pertanyaan tentang orang melakukan korban sementara belum akikah. Sebelum menjawab ke arah pertanyaan langsung, mari kita mengenal tentang dasar-dasar wahyu dulu antara korban dan akikah. Yang kedua, kita akan mengenal juga perbedaan antara akikah dan korban. Baru nanti yang ketiga adalah menjawab pertanyaan. Sebenarnya tanpa dijawab nanti pun juga sudah mengerucut, sudah sejauh mana jawaban itu bisa terbaca. Ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan hukum berkorban sementara dirinya belum melakukan akikah atau belum diakikahi oleh orang tuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban dan akikah memang adalah dua hal yang hampir sama secara pelaksanaan, tapi secara nama, secara teknis sebenarnya banyak perbedaan. Pertama, landasan hukum dulu secara wahyu Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar hukumnya apa? Pertama tentang masalah dalil al-qurban. Sebelum membahas masalah dalil kurban, korban adalah dari kata-kata qaruba yaqrubu qurbanan yang artinya pendekatan diri kepada Allah maksudnya. Secara bahasa adalah pendekatan diri kepada Allah, segala sesuatunya ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala namanya korban. Termasuk juga ketika kita berucap hal-hal yang terkait masalah zikir kepada Allah juga namanya korban, tapi menggunakan bahasa taqarrub. Karena korban sama taqarrub itu artinya sama. Taqarruban ilallah misalkan. Taqarrub adalah pendekatan diri kepada Allah. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Kalau kurban adalah dari kata qaruba yaqrubu kurban, artinya pendekatan diri kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah namanya qarib. Qaribun minallah, ba'idun anisyaitan. Dekat dengan Allah dan jauh daripada syaitan. Ya. Itu makna korban. Sedangkan akikah artinya adalah nama sebuah hewan atau rambut yang disembelih untuk anak. Itu nanti juga kita akan jelaskan dasar-dasar wahyunya.
Baik, sekarang korban, dasar-dasar korban atau dalil-dalil tentang korban ada di dalam surat yang sangat pendek sekali, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada jelas kata-kata redaksinya menggunakan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah, li rabbika demi Tuhanmu, demi Rabbmu, wanhar dan berkorbanlah. Kata-kata inhar adalah fi'il amar, bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalam bahasa atau kaidah bahasa Arab, fi'il amar dari fi'il sulasi naharo yanharu nahron, inhar fi'il amarnya. Artinya berkorbanlah. Jadi ini juga berdampingan dengan kata-kata sholat, fasolli. Artinya sholat itu wajib, perintah, meskipun ada yang memaknai yang dimaksud sholat umum, yaitu sholat lima waktu. Ada yang memaknai sebagai sholatlah, yang dimaksud juga sholat Idul Adha, beberapa tafsir. Tapi yang fokus kita adalah kata-kata inhar, berdampingan dengan kata-kata sholli, yang artinya di situ adalah berkorban, berkorbanlah, bukan sekedar sebuah kisah, akan tapi sebuah perintah. Perintah itu umumnya semua fi'il amar. Orang-orang yang belajar usul fiqh itu merupakan aslinya adalah sebuah perintah wajib, kecuali ada dalil yang mematahkan atau mengakui bahwa itu tidak wajib. Nanti juga kita bahas. Jadi awal dasar ini adalah seolah-olah wajib, dan dasar ini dijadikan sebagian para ulama yang menganggap hukum korban itu hukumnya wajib. Yani hukumnya korban adalah wajib. Nah, karena apa? Karena bentuknya fi'il amar, bentuknya perintah. Fi'il amar kan menunjukkan arti perintah. Nah, dan perintahnya ini langsung dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalil pertama dari Al-Quran secara umum adalah wajib untuk berkorban. Kemudian didukung dengan wahyu yang berupa hadis. Ngedikani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajata sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man wajada, siapa yang mendapati, menemukan atau memiliki sa'atan, kemudahan. Kemudahan yang dimaksud di sini adalah kemudahan harta, kemudahan rezeki, kemudahan untuk membeli hewan. Membeli hewan korban maksudnya. Walam yudhi, tapi dia tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Fala yaqrabanna musallana. Maka hendaklah dia jangan masuk, jangan mendekati musola kami, tempat masjid kami, tempat sujud kami. Artinya bahwa ini juga keterkaitan masalah dunia sosial. Dunia sosial, jadi ibadah itu dikaitkan dengan dunia sosial. Artinya jangan sampai kita itu sering sholat, tapi dalam hubungan bersosial kita lemah. Dalam hubungan bersosial kita rendah. Buktinya apa? Tidak mau di saat kita korban, memiliki kemudahan, memiliki rezeki, tapi tidak berkorban. Dasar ini menjadikan juga para ulama menjadikan sesuatu yang asalnya ini dukungan menjadi sesuatu yang wajib. Ya. Tapi wajibnya tidak seperti wajib pada ayat pertama tadi, ayat wanhar tadi kan berkorbanlah, tanpa diperinci apakah kaya atau miskin. Seperti sholat, fasolli sholatlah, apakah sholat diperinci kaya miskin? Tidak. Jadi wanhar juga begitu, berkorbanlah baik si kaya maupun si miskin. Ya.
Kemudian sementara hadis yang berikutnya tadi, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati kemudahan, mendapatkan rezeki, bisa membeli hewan kurban, kok tidak berkorban, maka jangan mendekati musola atau masjid kami. Nah, ini menandakan apa? Wajib, tapi hanya fokus orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang bisa membeli hewan kurban saat itu, saat Idul Adha bahasanya. Ini berarti sudah ada pengecualian, sudah ada pengelompokan, asalnya umum menjadi khusus, yang asalnya wajib secara umum menjadi wajib secara khusus. Ya, karena apa? Diwajibkan berkorban hanya khusus untuk orang-orang yang kaya atau orang yang memiliki sa'ah, memiliki kelonggaran rezeki. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, salah satu hunna ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ini sebagian ulama dianggap sebagai hadis yang dhaif, tapi riwayatnya sangat banyak sekali. Jadi sehingga akhirnya kalau periwayatnya banyak bisa masuk kepada hadis hasan karena perawinya dari berbagai jalan atau berbagai sanadnya banyak. Meskipun dalam satu sisi mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Ngendikannya Rasulullah salasun hunna alayya faraid. Ada 3 hal, yang 3 hal ini bagi saya, kata Rasulullah, bagi Rasulullah, faraid adalah merupakan kewajiban, merupakan fardu. Wa hunna lakum tatawwu, dan bagi kalian, wa hunna maksudnya hunna 3 itu, lakum bagi kalian, tatawu'un adalah merupakan ibadah sukarela. Bahasa fikih namanya sunnah. Ya, kalau bahasa sosial namanya sukarelawan. Sukarela itu kan tidak ada apa-apa istilahnya, itu namanya, makanya orang yang melakukan sukarela namanya tatawu'i atau sukarelawan. Nah, tatawu itu juga istilahnya sukarela, tidak merupakan kewajiban. Apa 3 yang wajib bagi Rasulullah tapi tidak wajib bagi umat Rasulullah? Yaitu yang pertama al-witru, sholat witir, wan nahru, dan berkorban, wa sholatud duha, dan sholat duha. 3 ini adalah merupakan kewajiban Rasulullah tapi tidak wajib bagi umat Rasulullah. Nah, melihat redaksi pertama, wahyu yang pertama berupa Al-Quran, wanhar, berkorbanlah, tanpa dibedakan kaya dan miskin, ya, berarti awalnya wajib. Kemudian mendapati hadis yang kedua, hadis yang sahih, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrubanna musallana hada. Siapa yang mendapati rezeki, kemudahan di saat Idul Adha tapi kok tidak berkorban, maka dilarang untuk mendekati masjid dan musola. Artinya di situ kewajiban, namun kewajibannya hanya orang kaya yang mendapatkan kelonggaran. Lah sementara hadis yang ketiga ini, meskipun hadisnya diklaim sebagian para ulama sebagai bagian dari hadis dhaif, tapi masih memegangnya karena ini nilai-nilai sosial, bukan nilai-nilai ibadah. 3 yang wajib bagi Rasulullah, sementara kurban adalah tatawwu namanya. Jadi 3 itu bagi umat Rasulullah bagian tatawwu, tapi bagi Rasulullah wajib, yaitu sholat witir, berkorban, dan sholat duha. Jadi semakin jelas bahwa di sini kalau mengambil dari 3 wahyu ini, maka akhirnya terbagi menjadi 2 pendapat setidaknya para ulama. Para ulama masih ada yang mengklaim, menghukumi bahwa hukumnya Idul Adha tetap hukumnya wajib berdasarkan kepada ayat tadi dan hadis yang kedua, terutama bagi orang-orang yang kaya yang mampu. Kemudian kalau melihat hadis yang ketiga ini, kalau dijadikan sebagai pedoman, maka yang asalnya wajib menjadi sunnah. Maka ini yang dipegangi oleh para ulama, bahwa berkorban itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Sunnahnya itu dianggap sunnah karena ada penjelasan hadis Rasulullah tatawu tadi,
Disebut muakkadah karena mendekati wajib atau asalnya wajib. Gitu. Asalnya wajib sehingga akhirnya sangat dianjurkan. Jadi sunnah itu kan ada tingkatan. Kan gitu. Kalau sunnah muakkadah berarti di situ ada sesuatu yang mendekati wajib. Buktinya apa? Tadi ayat itu mendekati sesuatu yang wajib. Meskipun di sini hadis ini ada kelonggaran atau setidaknya ada pengecualian, begitu. Nah, dengan demikian maka akhirnya hukum berkorban ini oleh para ulama dengan berpegang dari wahyu yang ada tadi terbelah menjadi dua. Pertama adalah menghukumi wajib berdasarkan Al-Quran tadi. Yang kedua adalah menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib berdasarkan kepada hadis bahwa itu hanya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya. Nah. Baik. Lalu bagaimana? Jadi kalau dalil kurban tadi sudah jelas ya. Ada dalil pertama apa? Terbelah menjadi dua atau khilaf terbagi menjadi dua. Yang pertama tetap bersikukuh bahwa kurban hukumnya wajib. Yang kedua adalah sunnah muakkadah. Lalu bagaimana tentang masalah akikah? Ya, akikah memang hampir ulama mengatakan tidak ada yang wajib, tapi mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Apa landasan wahyunya? Pertama, secara garis besar hadis-hadis yang akan kita baca ini adalah keterkaitan masalah tidak ada redaksi yang langsung mengatakan bentuk fi'il amar. Yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akikah untuk diri beliau setelah diutus menjadi nabi. Di samping itu juga ada waktu istilahnya pelaksanaan akikah itu. Kalau memang dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari 14 atau hari yang ke-21 misalkan, itu ketika dilewati berarti itu seolah-olah sudah sunnahi kepada gugur. Nah, jadi apa sebenarnya dalil tentang akikah itu atau wahyu yang mendukung tentang akikah? Yang pertama adalah hadis yang pertama, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbah anhu yaumas sabi'i wa yukhlaq wa yusamma. Semua anak yang terlahir itu tergadaikan, artinya dia itu seolah-olah amal-amalnya itu tergantung daripada akikahnya, seolah-olah begitu. Tudbah anhu, disembelih atas nama anak itu yaumas sabi'i pada hari ketujuhnya, wa yukhlaq wa yusamma. Kemudian dia dipotong atau dicukur wa yusamma dan dinamakan pada hari ketujuhnya ini. Sekalipun ini seolah-olah bahwa amal perbuatan manusia atau anak itu akan diterima tergantung daripada akikahnya, tapi di sini ada kata-kata kata-kata yang tidak dijelaskan tentang kapannya hadis yang pertama ini. Tapi yaumas sabihi dijelaskan hanya pada hari ketujuhnya. Lalu bagaimana ketika hari ke-7 tidak ada? Atau mungkin orang tuanya tidak mampu kelahirannya dan lain sebagainya. Ini yang secara khusus tidak disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian masalah kelonggaran waktu disebutkan di dalam hadis yang kedua, ketika Rasulullah al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw li arba'ata asyara aw li ihda wa isyrin. Ketika Rasulullah bahwa akikah itu disembelih di saat anak pada usia 7 hari atau anak pada usia atau 1 pekan, ya istilahnya 7 hari maksudnya 1 pekan, atau usia 2 pekan berarti 14 hari, atau usia 3 pekan, atau usia 3 pekan, atau usia 21 hari. Dari akikah ini
Tidak ada memang kata-kata yang langsung perintah dalam bentuk bentuk amr atau bentuk kata-kata amaro atau dalam fiil amar. Kemudian hadis yang ketiga, aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Ketika Rasulullah sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah itu berakikah untuk dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi nabi. Artinya bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikai dirinya setelah beliau diangkat menjadi nabi. Tapi tidak disebutkan untuk memerintahkan mengakikai kepada semua umat Islam atau sahabatnya, tidak ada perintah. Karena seandainya umpamanya dalilnya begini, ya karena perintahnya Nabi ketika menjadi Nabi baru diperintahkan, karena kewajiban Islam itu kan setelah menjadi Nabi. Oke, bisa diterima. Tapi beliau ada kata-kata an nafsihi untuk dirinya, bukan untuk an umatihi, atau ada kata-kata perintah memerintahkan kepada sahabatnya yang sudah masuk Islam, yang merasa belum diakikai, kemudian agar beliau mengakikai. Dari penjelasan hadis-hadis ini, maka para ulama menganggap bahwa hukum akikah umumnya adalah hukumnya anjuran, hukumnya adalah sunnah. Dari sini. Baik, ini adalah dalil-dalil wahyunya antara dalil wahyu Quran maupun dari hadis. Lalu apa perbedaan dan kesamaan antara akikah dan kurban? Pertama, kesamaannya meskipun bisa jadi ada secara hukum, secara umum hukumnya hampir sama, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi yang mengambil pendapat hadis korban yang wajib dimasukkan bukan kesamaan tapi perbedaan. Jadi anak ulang, kesamaan antara akikah dan kurban bisa jadi masuk kepada hukumnya, bisa jadi masuk kepada kesamaan, bisa jadi masuk kepada perbedaan. Jika dimasukkan kesamaan maka hukumnya sama-sama sunnah. Tapi jika dimasukkan perbedaan maka hukumnya kurban adalah wajib berdasarkan ayat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar, sekaligus berdasarkan kepada hadis Nabi man wajada sa'atan tadi itu masuk kepada perbedaan. Artinya dianggap akikah hukumnya sunnah sedangkan kurban hukumnya wajib. Ya. Kemudian kesamaan, ini yang kita bahas kesamaannya dulu. Kesamaannya tadi secara hukum sama-sama sunnah muakkadah bagi yang berpendapat sunnah kurban. Hewan boleh jantan, boleh betina. Ya, ini juga kadangkala yang menjadi pertanyaan sering terjadi, apakah boleh akikah menggunakan jantan, boleh betina. Nah, sebenarnya tidak ada secara khusus ya. Hewan boleh jantan dan boleh betina. Termasuk juga korban maupun akikah. Kalau ditanya utamanya mana? Ya, kalau utama tentu adalah utama yang jantan. Kan begitu. Tapi juga utama itu nanti dilihat kepada situasi. Contoh umpamanya begini. Jantan misalkan sama-sama harganya 3 juta misalkan. Hewan korban 3 juta. Dapat jantan yang kecil. Seandainya dibagikan kepada masyarakat itu hanya untuk 50 orang atau untuk anggaplah 50 orang. Sementara kalau kita belikan hewan betina, biasanya adalah mendapatkan hewan yang lebih besar. Ketika mendapatkan hewan lebih besar, bisa jadi yang asalnya tadi jantan untuk 50 orang, kalau betina mendapatkan bisa kita bungkusi menjadi 70 dengan timbangan yang sama, misalkan sama-sama 3 on, 4 on, 5 on umpamanya.
dengan ukuran timbangan yang sama, jantan lebih sedikit daripada betina. Nah, dengan demikian kita dapat membayangkan, misalkan begini. Jadi secara hukum berkorban atau berakikah jantan itu lebih baik secara hukum, ya, hukum. Tapi secara karena apa tadi? Secara hukum lebih baik jantan. Tapi secara lebih baik lagi, karena kita baik itu ditinjau kepada manfaat, ditinjau kepada pahala. Itu namanya lebih baik. Bukan sekedar mengikuti kepada letter luck, kepada tekstual hadis. Nah, tadi kalau umpamanya kita membeli hewan kurban yang jantan, yang betina, kok bisa 70 sementara yang jantan hanya dibungkus menjadi 50, tentu pahala kita yang kita dapatkan bukan afdoliyanya jenis hewan tadi, jantan dan betina, tapi kita bisa mendapatkan pahala daripada sisi yang lain. Yaitu apa? Jumlah yang lebih banyak, semakin penerima lebih banyak, semakin bermanfaat lebih banyak, semakin utama, dan semakin pahalanya semakin bertambah. Yaitu sama seperti hanya seseorang misalkan antara dunia pendidikan, di dalam dunia pendidikan, ustadz dengan ustadznya atau guru dengan anak-anak SD misalkan, sholat berjamaah, secara afdolnya, utamanya guru itu di depan, itu kan secara utamanya kan begitu. Itu namanya nasnya memang begitu, atau tekstual hadisnya memang begitu. Laki-laki, kemudian baru anak-anak, kemudian baru perempuan. Secara sholat berjamaah kan begitu. Tapi dalam dunia pendidikan tinjauannya bukan sekedar mencari afdoliyahnya aja, tapi sisi afdoliyahnya dalam sisi yang lain. Contoh mamanya begini, kalau ustadz-ustadznya, guru-gurunya sholat di depan, murid-muridnya sholat di belakang, nanti anak-anak malah nggak sholat, malah tengkaran, malah nggak ada yang ngawasi, begitu. Maka dunia pendidikan bolehlah kalau umpamanya ustadznya banyak, dibagi ada yang depan dan juga ada yang di belakang. Tapi misalkan ustadznya sedikit, anak-anaknya disuruh baris di depan, ustadznya atau gurunya di belakang. Dengan demikian anak-anak mungkin yang belum terbiasa bertakwanya kepada Allah, berlatih takwa, diawasi oleh ustadznya yang ada di belakang, dan itulah pahalanya ustadznya. Dia secara pahala tidak mendapatkan pahala keutamaan di baris depan, tapi dia mendapatkan pahala dengan santri yang lebih tidak gojek atau tidak rame ketika ustadznya ada di belakang. Begitulah kehidupan dunia bersosial, dunia pendidikan begitu. Sisi yang lain harus diangkat. Nah, ini sama seperti hanya hewan boleh jantan dan boleh betina. Itu adalah kesamaan antara hewan kurban dan akikah. Kemudian kesamaan hewan kurban dan akikah yang ketiga adalah hewan disembelih sudah umur 2 tahun serta bebas dari penyakit dan cacat. Penyakit yang cacat ini termasuk juga yang dimaksud penyakit bawaan, penyakit yang membahayakan. Yang dimaksud cacat ini juga cacat sejak awal yang bisa membahayakan. Bukan cacat ketika umpamanya kita membeli hewan dari pasar, dibawa oleh mobil. Ketika dibawa oleh mobil ada cacat atau luka misalkan. Kan sering begitu itu. Baik mau beli sapi maupun beli kambing, kerbau, ada cacat misalkan. Hanya beset-beset begitu. Itu tidak menghalangi keutamaan, tetap sah. Jadi yang dimaksud cacat ini cacat yang sejak permanen, sejak kecil, atau cacat yang membahayakan, cacat yang mengurangi dagingnya, cacat yang bisa menular dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan cacat lecet ketika membawa dari pasar menuju ke lokasi.
Nomor 4, orang yang kurban dan orang yang akikah boleh memakan dagingnya. Nah ini kadangkala kecuali yang nadar. Kecuali yang nadar. Sering terjadi itu ada orang-orang yang berkorban itu takut memakan dagingnya. Padahal hukumnya malah sunnah. Sunnah seharusnya. Sunnah menyaksikan, sunnah memakan. Bagi orang-orang yang berkorban, ya, bagi orang-orang yang akikah, itu sunnah untuk memakan dagingnya dari akikahnya sendiri maupun dari korbannya sendiri. Kecuali tadi kalau memang itu adalah berbentuk nadar, dikaitkan dengan sesuatu hal, misalkan kalau nanti rumahku laku, kebunku laku, maka aku bernadar akan menyembelih hewan misalkan. Itu adalah bagian-bagian nadar. Nah, ketika terjadi kok lupa makan, ya nanti mengganti bahasanya. Berapa kilo yang dia dimakan. Baik, kesamaan yang nomor 5. Daging atau kulitnya tidak boleh dijual. Daging dan kulitnya tidak boleh dijual. Kecuali bagi penerimanya. Jadi ada hal-hal yang kadangkala begini. Pak, siapa yang menyembelih itu? Kadangkala sebelum menyembelih ini, kan ada beberapa orang yang datang ke kita itu sering istilahnya gitu. Pak, nanti kalau korban saya tak membeli membeli kulit-kulitnya ya untuk keperluan ini dan itu. Kan ada yang sudah datang pesan-pesan jauh hari itu kan begitu. Nah, ketika yang berkorban ini menyetujui, maka itu tidak boleh. Tidak sah. Tidak bolehnya yang dimaksud tidak sah. Kecuali. Jadi ada kecualian ini yang menjadi catatan. Kecuali dia bukan berkorban, dia menerima bagian. Contoh, ada tetangga saya memberi, karena saya ada tetangga saya berkorban. Saya dikasih bagian, tapi karena nggak dapat bagian daging, saya dikasih dapat bagian kulit. Lah sementara saya nggak butuh kulit misalkan, saya nggak bisa makan, nggak ada beras misalkan, kulit ini saya jual. Ini tidak apa-apa, ini diperbolehkan. Karena apa? Saya bukan pihak yang berkorban, saya bukan pihak yang berakikah. Bedakan ya. Jadi yang dimaksud sama-sama boleh daging dan kulit ini tidak boleh dijual adalah bila itu adalah orang yang berakikah langsung, orang tua anak misalkan, atau orang yang berkorban atas nama siapa, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Yang keenam, kesamaannya antara korban akikah tidak boleh dijadikan upah untuk penjagal. Tidak boleh dijadikan upah untuk penjagal. Artinya bagaimana? Contoh misalkan transaksi sebelum menyembelih, bilang sama jagal misalkan, Pak, jenengan ada waktu enggak untuk nyembelih hewan korban saya? Tapi nanti nanti saya kasih saya kasih kepalanya misalkan. Pengganti upahnya saya kasih kepalanya. Ya, ini namanya sudah transaksi sebelum penyembelihan. Ya, ini hati-hati. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan memberi upah baik untuk akikah maupun untuk berkorban. Jangan memberi upah kepada penjagal daripada daripada bagian dari hewan itu, kecuali lagi setelahnya. Ini kan sama dengan transaksi riba. Contoh umpamanya transaksi riba ini begini. Misalkan diangkat menjadi misalkan pegawai misalkan. Ini saya kasih uang 5 juta gitu. 5 juta untuk meloloskan atau untuk meskipun dia memenuhi persyaratan kriteria misalkan. Dikasih uang sebelum acara penentuan, sebelum acara keputusan misalkan.
Nah, ini namanya bagian daripada riba. Ya, bagian dari riba. Tapi ketika misalkan ada orang yang membantu nguruskan kepegawaian kita, kita tidak berjanji apa-apa. Tapi setelah kita diangkat, diterima, terus mengatakan ini hadiah untuk kamu 5 juta. Berarti kan 5 juta dikasihkan setelah adanya keputusan. Ini bukan namanya riba. Tapi kalau kita kasihkan ini untuk kamu 5 juta misalnya, padahal dia memutuskan misalkan. Nah, ini juga bagian-bagian kelihatannya sepele, tapi secara hukum sangat berbeda jauh. Sama seperti hanya tadi ketika kepada penjagal kita mengatakan sebelum kok nyembelih kita mengatakan nanti kepala untuk kamu, ini adalah bagian daripada yang menjadikan akikah dan korban kita tidak sah. Tapi ketika setelah menyembelih, Pak niki hadiah kangge jenengan, nggak apa-apa. Pak ini kepala untuk jenengan, nggak apa-apa. Karena apa? Sudah disembelih. Jangan sampai itu menjadi transaksi sebelum penyembelihan. Ya. Kemudian kesamaan yang ketujuh, dianjurkan kita yang mendatangi penerima, bukan penerima yang mendatangi tempat kita. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, anjurannya memang begitu. Anjuran baik korban maupun akikah di tradisi kita, misalkan kita ngundang orang-orang datang ke kita. Ya, kalau memang tempatnya dekat, tetangga mungkin nggak ada masalah karena nggak ada biaya. Tapi terjadi beberapa tempat itu orangnya jauh-jauh bahkan luar daerah, dikasih voucher ya untuk mengambil kurban. Ini juga bagian-bagian yang perlu kita hindari. Maka dianjurkan kita yang mendatangi penerima. Kalau kita memang harus ada panitia, kita yang mendatangi ke rumah-rumah itu, bukan rumah itu yang mendatangi kita, apalagi dengan biaya. Ini yang harus kita hindari. Kemudian 7 tadi itu kesamaannya. Lalu perbedaannya apa? Daging kurban dibagikan mentah, sedangkan akikah dibagikan sudah matang dengan masakan agak manis. Dan ini adalah merupakan sunnahnya memang. Daging kurban dibagikan mentah, sedangkan daging akikah dibagikan dalam kondisi matang dengan masakan agak manis. Nomor 2, perbedaannya tulang hewan kurban itu dianjurkan dipotong kecil dan dagingnya tidak dipisah dari tulangnya. Nah, ini bagi yang menjadi panitia kurban, ya, jangan daging itu dipisahkan dari balung, tulang. Kalau perlu bahasanya biar dicaca-caca, istilahnya dikecilkan kulit dagingnya biar nempel di tulang-tulang itu ya. Gitu. Kan kadang-kala kan kulit dagingnya sampai dipisah dengan tulang, akhirnya tulangnya dibuang. Padahal orang yang berkorban itu berharap semuanya, tulangnya sampai kalau perlu kulitnya itu bermanfaat, mendapat pahala. Karena apa? Setiap helai rambut, setiap helai setiap potong daging itu yang berkorban mendapatkan pahala. Termasuk juga setiap tulang itu mendapatkan pahala. Tapi ketika tulangnya dibuang, nanti yang berkorban ini mengurangi daripada pahalanya bagi yang berkorban. Ya. Lalu bagaimana yang akikah? Kalau hewan akikah dianjurkan dipisah antara tulang dan dagingnya. Ya. Tapi tulangnya tidak dipecah. Ya, ini jangan dibuang, bukan untuk dibuang loh ya. Jadi kalau akikah itu kalau tulang dan dagingnya itu dipisah, tapi tulangnya nanti digodok secara sendiri. Gitu. Katanya para ulama ngalap tabarukan lisalamati walad maulud, supaya tulang-tulang anak yang diakikoi itu selamat, begitu. Jadi jangan ketika kita menyembelih hewan akikah, tulang-tulang itu jangan dipotong-potong,
gelondongan saja istilahnya. Yang laku apa dagingnya dilepasi. Lah, untuk apa Ustaz? Ya bisa jadi untuk sop, untuk apa, untuk yang penting digodok lagi supaya bermanfaat begitu, tidak dibuang. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, satu hewan kurban bisa untuk banyak orang, keluarga atau jamaah. Sedangkan hewan akikah hanya untuk satu orang satu. Setidaknya akikah bisa jadi kalau malah anak laki-laki bisa jadi sunnahnya malah 2. Setidaknya 1. Nah, sementara kalau hewan kurban itu perbedaannya hewan kurban satu hewan itu bisa untuk 1 orang, bisa untuk 2 orang, bisa untuk 1 keluarga. Sampai Rasulullah di dalam sebuah hadisnya itu awal-awal dulu itu karena mungkin banyak yang belum tahu ini adalah akikah untuk umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, artinya bahwa 1 hewan bisa untuk banyak orang. Tapi kalau akikah hanya 1 untuk 1 orang atau bahkan 2 untuk 1 orang, artinya 2 hewan untuk 1 orang untuk anak laki-laki. Kemudian perbedaan yang keempat adalah hewan kurban disembelih sekali dalam setahun. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Tanggal 10 itu kan hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Itu hewan kurban. Sedangkan hewan akikah disembelih sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Saat menamakan anak atau saat mampu. Ya. Inilah perbedaannya. Dengan demikian, saudara-saudaraku sekalian, termasuk juga menjawab dari pertanyaan tadi, sudah jelas secara dalil tadi itu, bila kita itu meyakini korban itu wajib, maka bagaimana hukumnya mendahulukan korban dari akikah? Sekali lagi, kalau kita meyakini tergantung tadi kan ada kesamaan dan perbedaan. Kalau korban ada yang mengatakan wajib, ada hukumnya sunnah. Sedangkan akikah hampir semuanya mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kalau kita meyakini bahwa hukum korban itu hukumnya wajib, maka mendahulukan korban. Karena waktunya terbatas. Waktunya hanya waktu-waktu itu. Sementara akikah bisa kita laksanakan kapan saja. Kan begitu. Jangan sampai malah digabung niat korban, niat akikah. Gitu. Jadi niat kalau memang saat itu kita berniat korban, ya niat korban aja karena waktunya terbatas. Di samping itu apalagi kalau kita meyakini bahwa korban hukumnya wajib. Gitu. Karena tadi itu kan ada 2 versi, antara yang mewajibkan, ada yang menghukumi sunnah. Maka bila kita meyakini korban wajib, maka mendahulukan korban, maka kita harus mendahulukan korban karena waktunya itu terbatas. Dan dengan alasan-alasan tadi, perbedaan tadi. Tapi bila kita meyakini itu sama-sama hukumnya sunnah, antara akikah sama korban, maka tergantung kondisi keuangan kita, tergantung situasi kita. Ya, karena jangan sampai malah begini, aku sekalian niat korban, niat akikah, kan begitu. Nah, nanti misalkan kita kok kelonggarannya kok mendekati Idul Adha, ya Idul Adha dulu, korban dulu. Tapi kok Idul Adha kok masih panjang, sementara kita ada kelonggaran, ya akikah dulu, kan begitu. Itu kalau kita meyakini bahwa Idul Adha korban itu hukumnya sunnah muakkad yang sejajar dengan hukum akikah. Inilah mungkin jawaban secara singkat kepada saudara kita yang menjawab itu. Semoga insyaallah bermanfaat. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaikum warahmatullahi